itu sih jadi bewok-bewok gitu sih. Entrepreneur. Oh, okay. And you? I'm performance artist. My background studies criminology. Oh, nice. Cool. And you? What is your background? Video art. Video art. Okay. And you? I'm a painter and performance art. Nature. Oh. Seni konteks visual. Jadi nyambung sini juga kadang-kadang pada saya. Dia bisa mempertemukan pikiran publik, memori, warga. Video teks itu hanya bahasa penyampaian, bukan tujuan teknis, bukan tujuan artistik. Ini bukan tujuan artistik, bukan tujuan untuk beauty. Bukan. Apa yang kalian dapat dari film tadi? Mungkin aku ya, aku sudah intensi boys untuk pada aksi artistiknya dia ya, saat tadi dia mengenalkan panel dan dia membuat sebuah movement. Dia kan mendeformasi tubuhnya dia tuh ada stick seperti patung, kemudian dia mencoba untuk berubah saat didatangi si Coyote sebagai representasi North Amerika mungkin, atau dia begitu lagi, dan dia juga menyerahkan kainnya itu untuk dicabik-cabik untuk enggak, dan aku menangkap itu sebagai beauty-nya itu sih dalam aksi ini. Nanti kan kita minggu kedua kan kita prestasi ide. Mulai lusa kan kalian mulai menggarap ide prestasi pada Sabtu. Nah, harmonia besok kan puasa, hanya minum air, makan buah air aja. Selesai. Dari pulang dari sini. Kenapa begitu? Karena memang tubuh material itu dibuat hubungan dengan dimensi materialnya dibuat seminimum mungkin, itu mempengaruhi alam pikiran. Dan kita merasakan tubuh melihat gejala sosial berbeda. Kalau sering begitu, pesan semesta dan ide-ide kreativitasnya berbeda. Bisa shaper, shaper kan teoritis. Ya, sih. Pemanasan dulu, biar lo Relaksasi. Karena dulu satu orang tadi datang baru dalam seni pengetahuan Nusantara sebagai seniman, tubuh kita bukan hanya tubuh fisik dan karya kita bukan hanya karya fisik. Harus sejak dari awalnya seni atau sani itu adalah ritual. Dari awalnya leluhur kita bahwa berkarya itu adalah ritual, lebih kepada proses dan peristiwanya dialogis begitu antara hidup dan terlibat, merupakan karya seni budaya. Jadi sangat mustahil kalau karyanya saja non teknis sebagai tujuannya, orangnya hanya bersifat dimensi material dan sangat tidak mungkin. Makanya workshopnya dengan multidimensional. Semua berbalik kecuali yang seni, berbalik kecuali ini. Jadi visual serius, simulasi beneran. Sebagai bagian dari workshop dan sebagai bagian dari doa. Makanya lalu berbalik ke sana, kita menuju. Dia dikasih rafia gitu. Dari sini kelihatan rafia. Nah ini.
aku pas nyoba nyari konsep terkait post pandemic art, aku sebenarnya kepikiran terkait masker sih. Masker yang dia difungsikan sebagai alat pelindung kita untuk tetap hidup. Satu sisi dia juga berefek terhadap limbah lingkungan yang cukup masif juga gitu. Aku berpikir bagaimana cara merecycle masker medis terutama untuk dibuat sebuah pot yang nantinya akan tumbuh diisi oleh tanaman itu. Ini aku berpikir karena dia seperti membantu kita untuk tetap hidup. Di satu sisi kita bisa loh mengolah ini untuk menjadi kehidupan yang baru gitu, daripada itu nanti merusak lingkungan. Aku berpikir seperti itu. Ide sederhananya kayak gitu. Ya lanjut. Iya. Dan nah, mau mencoba bermain eksperimen terhadap peristiwa ini sih, bahwa ada pisang goreng di situ, dan aku akan mencoba mengadakan sebuah video yang bisa diakses, yaitu video pisang yang aneh, yang disturbing, yang Terus nggak jadi makan. nah itu kan jadi menarik. Maksudnya kalau menurutku ketika orang sampai bisa tidak jadi makan gitu, padahal pisang goreng ini kan baunya aja udah ada di situ. Pisang gorengnya ini udah ada di situ. Terus aku sudah bilang bahwa video ini fiksi. Itu berhasil tidaknya baru tahu ketika to experience the idea. Terus kemudian bisa tahu juga publik itu ikut to experience or not. Kalau dua-duanya tidak terjadi, itu gagal. Nah, ketika sedang eksekusi ada gejala both side tidak experience together, itu kita harus the second idea, the third idea itu bisa tampil. Ketika jalan itu dengan intuisi saya itu, saya menemukan apa sih? Saya mencoba untuk menantang limit pertahanan itu. Ketika saya naik motor dari Malang, itu terus kayak cetak kaos itu, kepikiran sih penanda bahwa aku pernah ke kota ini atau apa. Ya ketika aku menemukan ya mungkin kebetulan aku menemukan kayak tutup dari gotiku yang setiap kota itu berbeda. Itu motif itu yang membuat aku mungkin penanda ketika satu kota dengan kota lain itu yang berbeda. Jadi ini tentang isu kerusakan lingkungan. Dan ini tuh bikin orang pengen jadi petani. Yang pengen itu banyak banget, tapi nggak semua orang bisa itu. Dan kalau misalnya kita tarik ke lapangan yang sekarang, kebanyakan produk-produk yang dia ngeklaim organik pun tidak seluruhnya organik, karena dia pasti ada dicampurin pestisida, atau kalau enggak dia pasti menggunakan zat-zat kimia sintetis yang itu memang jauh mempercepat kerja. Kenapa tidak peristiwa di pandemi, aku kemudian bagaimana ketika aku mengkoreografikan instruksi-instruksi yang ada selama pandemi itu. Jadi mungkin aku akan merekam beberapa instruksi dari teman-teman, apa saja sih yang selama pandemi pernah dilakukan, bisa dari pemerintah atau dari temannya, informasi-informasi itu yang direkam, kemudian aku coba lakukan. Silakan memegang blog ini selama berada di pameran dengan tangan kanan. Oke. Dan kalungnya. Jika merasa kurang aman dari virus yang selamat dan berjoleri, silakan masuk ke lingkar sehat yang sudah disediakan dalam pameran. Ya. Oke, terima kasih para tamu, teman-teman, kawan, kolega yang sudah datang di Cemeti. Kali ini kita ada
ada sebuah presentasi dari proses lokakarya yang sudah kita lakukan. Dari peserta workshop beraneka ragam, kita banyak berdebat bagaimana seni berfungsi di Indonesia masa krisis maupun pasca pandemi. Perdebatannya bisa terwujud dengan karya-karya di pameran. Saya ada di sini. Boleh ya? Bentar. Saya siap. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara diskusi Body Journey, sebuah lokakarya untuk merayakan 100 tahun Yosef Beuys. Nah, kali ini diskusi kita mengundang dua seniman yang kebetulan di pembukaan kemarin tanggal 5 Desember hadir untuk kita tanyakan kesan dan juga amatan apa sih dari karya-karya teman-teman 11 partisipan yang ikut lokakarya ini. Terus dari karyanya sendiri, sebenarnya saya pengen cerita tentang dekonstruksi pikiran saya sendiri atau imajinasi visual saya sendiri menanggapi tentang panik buying di masa pandemi gitu. Awalnya kan saya mengamati manusia silver, itu menarik karena fenomenanya meningkat pas pandemi gitu. Kenapa ya gitu kan? Kenapa saya memilih itu karena kan laku tubuhnya dekat gitu. Maksudnya saya kalau latihan itu juga kadang berpose gitu, ada latihan endurance juga gitu. Nah, ada ide untuk gimana kalau menggeser bentuk karyanya itu jadi fokus group discussion. Jadi di situ ya itu jadi buat tahu lebih banyak tentang manusia silver itu sendiri dengan menghadirkan mereka. Kehidupan virtual ini dan kehidupan offline yang nyata ini kayak seolah-olah tidak ada sekat lagi gitu. Makanya di situ saya menaikkan dua alat-alat yang berhubungan dengan yang atas yang mana saya menggunakan peralatan teknologi untuk ngikutin kelas, terus yang bawah saya menggunakan peralatan domestik. Bagaimana kita sehari-hari itu kayak dibombardir informasi mengenai COVID dan lain sebagainya, dan kemudian informasi-informasi yang saya kumpulkan itu link-link di internet tentang bagaimana melindungi diri dari COVID, terus kayak akses kesehatan dan lain sebagainya, itu saya kumpulkan, kemudian saya bentuk jadi APD. Saya coba untuk membawa objek-objek ini menyusun sebuah komposisi yang mana saya juga nggak tahu hasilnya seperti apa, dengan durasional dan narasi yang cukup deklaratif yang saya putuskan sendiri teksnya itu apa. Kalau misalnya ngomongin perempuan juga enggak, tapi kebanyakan perempuan di Nusantara ini mengalami hal yang sama, yaitu bekerja di dapur, seperti itu. Pada peristiwa ini, Marhobas. Itu awalnya saya kira sepele sekali kita main game, main Dota. Itu sangat berbeda ketika semuanya berubah untuk menjadi sebuah karya, karena yang biasanya toksik kalau di warnet atau di rumah itu tidak bisa keluar di sini. Saya senang nonton pameran sudah 2 tahun gitu, nggak intens nonton seni gitu. Saya fokus sama hal lain gitu. Pas nonton pameran ini gitu, jadi terus kemudian saya coba ingat-ingat lagi sedikit pengetahuan saya tentang Beuys gitu. Yang salah satu yang mutakhir adalah kemudian bahwa dia bilang kalau ya setiap orang adalah seniman dan segala sesuatu seni gitu. Apalagi jika dia melestarikan energi gitu. Lalu dia juga bilang bahwa
Nah, saya mending nggak disebut seniman jika seni saya tidak bisa merubah dunia secara sederhana. Ya, memang ini situasi yang istilahnya apa ya, gawat darurat di satu sisi, tetapi di sisi lain juga merupakan peluang untuk mengolah kreativitas, menemukan jalan keluar dari masalah yang sepertinya sekarang bukan hanya menghadang, tapi mengancam ya. Itu mungkin poin yang sangat mendasar, yang saya sangat apresiasi dari apa yang kalian kerjakan, teman-teman sekalian, karena di sini memang kelihatannya fokusnya lebih kepada proses daripada istilahnya hasil akhir gitu ya. Nah, yang menarik dari praktik kawan-kawan muda di Body Journey adalah karya-karya ini tidak bertendensi untuk, nggak tahu ya, belum mungkin suatu saat mungkin kalian akan menciptakan gerakan gitu, menggerakkan sesuatu di luar tubuhnya, tetapi mayoritas justru ngecek apa yang menggerakkanku gitu. Aku lebih general aja ya, bahwa melihat karya teman-teman dan tadi penjelasan teman-teman, yang aku tandai adalah teman-teman berkarya berangkat dari budaya yang teman-teman hidup di situ, hampir semuanya bahkan ya, berangkat dari hal-hal keseharian yang teman-teman kemudian sadari ketika difasilitasi dalam workshop ini. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang aku rasa menjadi penting untuk dipegang gitu. Sebelum ngomongin masyarakat, sebelum ngomongin kehidupan sosial politik, mungkin teman-teman bisa memegang kesadaran tubuh masing-masing dari satu karya ini paling enggak yang teman-teman karyakan hari ini, yang menurutku ketika kesadaran itu sudah hadir pasti akan terhubung dan teman-teman akan menemukan gitu bahwa ini terhubung dengan sistem yang lebih besar yang kadang mungkin kita tidak bisa jangkau, tapi paling nggak kita sadar posisi kita ada di mana di dalam sistem yang besar itu gitu. Nah, itu yang aku melihat akhirnya jadi penting dalam workshop ini.